Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kepada saya sehingga saya dapat membuat video terkait PDT UKT-PT pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Robert Rizkiono MPD, NIDN 0627039103, dosen Universitas Muadi Setiabudi. Bidang keilmuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Deskripsi singkat mata kuliah teori sastra. Mata kuliah teori sastra merupakan mata kuliah bagi semester 1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan menguraikan ruang lingkup sastra dan teori-teori yang digunakan dalam pengkajian sastra. Mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai contoh bentuk pengaplikasian analisis karya sastra dengan menggunakan teori-teori sastra. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan dari mata kuliah teori sastra sebagai alternatif untuk tugas akhir mahasiswa. Pelaksanaan pengajaran harus mengacu pada learning outcome mata kuliah. Learning outcome mata kuliah teori sastra yaitu mahasiswa mampu memahami gambaran umum tentang teori sastra. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bidang kajian ilmu sastra dan karya sastra. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pendekatan dalam teori sastra. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori-teori dalam bidang teori sastra yang meliputi hakikat teori sastra, bidang kajian ilmu sastra, pendekatan terhadap karya sastra, teori formalisme, strukturalisme, semiotika, stilistika, psikologi sastra, sosiologi sastra, feminisme, dan nilai. Yang kelima, mahasiswa mampu memberikan penilaian terhadap sebuah karya sastra baik menggunakan pendekatan intrinsik maupun ekstrinsik berdasarkan materi yang telah diberikan. Yang keenam, mahasiswa mampu menghasilkan karya sastra dan dituangkan dalam bentuk buku berdasarkan pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis terhadap berbagai genre karya sastra berdasarkan teori yang dikuasai dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, materi pembelajaran atau pokok bahasan. Yang pertama, kontrak kuliah dan gambaran umum tentang teori sastra. Yang kedua, bidang kajian ilmu sastra. Yang ketiga, bidang kajian karya sastra. Yang keempat, pendekatan sastra. Yang kelima, teori formalisme. Yang keenam, teori strukturalisme. Yang ketujuh, teori semiotika. Yang kedelapan, teori stilistika. Yang kesembilan, teori psikologi sastra. Yang kesepuluh, teori sosiologi sastra. Yang kesebelas, teori feminisme. Yang kedua belas, teori nilai. Yang ke-13, menghasilkan karya sastra berdasarkan pemahaman unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang terakhir atau ke-14, menganalisis karya sastra berdasarkan teori yang dikuasainya. Referensi pada mata kuliah teori sastra dapat berupa buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan materi. Media pembelajaran yang digunakan, yang pertama, pada perangkat keras luring yaitu LCD dan proyektor serta whiteboard. Yang kedua, perangkat keras pada daring
yaitu laptop. Pembelajaran yang digunakan yaitu Zoom Meeting, Google Classroom, Zoom Meeting untuk memberikan materi atau kegiatan belajar mengajar. Sedangkan Google Classroom digunakan untuk mempermudah mahasiswa untuk mengumpulkan tugas dan mempelajari materi yang sudah saya siapkan pada Google Classroom. Selain itu, metode pembelajaran menggunakan Zoom Meeting, saya juga menggunakan metode tatap muka dengan mahasiswa. Pada rancangan penilaian, ada komponen capaian pembelajaran, kuis, tugas terstruktur, pengamatan keterampilan, dan partisipasi, ujian kuliah, serta presentasi praktikum. Capaian pembelajaran yang pertama dan kedua yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kontrak perkuliahan dan gambaran umum sastra serta bidang kajian ilmu sastra. Pada komponen kuis ada beberapa pertanyaan. Pembelajaran itu dimulai. Apa definisi sastra? Berasal dari bahasa apa kata sastra? Apa perbedaan teori, kritik, dan sejarah sastra? Dan sebutkan 3 bidang kajian multidisiplin pada ilmu sastra. Pada pengamatan keterampilan dan partisipasi, yang pertama jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan. Yang kedua, keterampilan mahasiswa memahami konsep teori kritik dan sejarah sastra, serta memahami konsep 3 bidang kajian multidisiplin pada ilmu sastra. Pada capaian pembelajaran ketiga dan keempat, mahasiswa mampu memahami bidang kajian karya sastra dan pendekatan dalam teori sastra. Kelima dan keenam, mahasiswa mampu memahami teori formalisme dan strukturalisme dan menganalisis karya sastra menggunakan teori formalisme dan strukturalisme. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami teori semiotika dan menganalisis karya sastra menggunakan teori semiotika dan juga dilakukan evaluasi pembelajaran. Pertemuan 9 dan 10, mahasiswa mampu memahami teori stilistika dan psikologi sastra serta menganalisis karya sastra menggunakan teori stilistika dan psikologi sastra. Pada komponen keterampilan dan partisipasi, pertemuan 9 dan 10, jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan. Yang kedua, keaktifan pada saat presentasi. Yang ketiga, keterampilan berbicara yang lugas dan efektif. Yang keempat, ketepatan analisis kelompok pada pertanyaan yang diberikan. Capaian pembelajaran pada pertemuan 11 dan 12, mahasiswa mampu memahami teori sosiologi sastra dan feminisme serta menganalisis karya sastra menggunakan teori sosiologi sastra dan feminisme. Pertemuan ke-13, pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu memahami teori nilai dan menganalisis karya sastra menggunakan teori nilai. Pada pertemuan ke-14, capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menghasilkan karya sastra dan dituangkan dalam bentuk buku berdasarkan pemahaman unsur intrinsik dan ekstrinsik, di mana unsur pengamatan dan partisipasinya sebagai berikut. Yang pertama, jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan. Yang kedua, keaktifan pada saat presentasi. Yang ketiga, keterampilan berbicara yang lugas dan efektif. Yang keempat, ketepatan mengimplementasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik pada karya sastra yang dibuatnya. Pada capaian pembelajaran ke-15, yaitu mahasiswa mampu menganalisis karya sastra berdasarkan teori yang dikuasainya dituangkan dalam bentuk tulisan. Di sini tugas terstrukturnya yaitu mahasiswa membuat analisis pada karya sastra berdasarkan teori yang dikuasainya. Pengamatan keterampilan dan partisipasi pada komponen ini yaitu yang pertama, mahasiswa terhadap pertanyaan. Yang kedua, keaktifan pada saat presentasi. Yang ketiga, keterampilan berbicara yang lugas dan efektif. Yang keempat, ketajaman dan kesesuaian dalam menganalisis karya sastra. Metode pembelajaran yang digunakan dalam
mata kuliah teori sastra, yaitu tanya jawab, diskusi, ceramah, discovery learning, diskusi kelompok kecil, presentasi, dan tutorial. Pada kriteria penilaian, yang pertama ujian, yaitu ada pretest dan protes, ada ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang kedua, partisipasi kelas. Ada keaktifan, kedisiplinan, kemampuan bekerja dalam tim, dan yang terakhir pada penilaian presentasi ada teknik presentasi dan ketepatan waktu, performa, teamwork, dan kemampuan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi pendekatan dalam teori sastra. Ya, sebelum saya memberikan materi terkait pendekatan dalam teori sastra, saya ingin mengetahui apakah sebelum saya berikan materi ini Anda sudah tahu atau belum gitu. Ya. Ada berapa jumlah pendekatan menurut H.M. Abram? Silakan, barangkali ada yang tahu. Izin menjawab, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teddy Tahruri, mahasiswa PPSI semester 1. Jadi menurut Abrams ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu secara objektif, ekspresif, pragmatik, dan mimetik. Menurut Abrams itu objektif yaitu pendekatan yang fokus pada karya sastra. Kemudian dalam poin ekspresif yaitu pendekatan yang fokus pada pengarang. Kemudian dalam pendekatan secara pragmatik yaitu pendekatan yang fokus pada pembaca. Kemudian yang terakhir itu pendekatan secara mimetik, yaitu pendekatan yang fokus pada masyarakat sastra. Pendekatan sastra. Yang kedua, pendekatan Rene Wellek dan Austin Warren. Yang ketiga, pendekatan H.M. Abram. Hakikat pendekatan sastra pada proses penelitian terhadap sebuah karya sastra ada beberapa istilah ya atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan tersebut, seperti pendekatan, teori, metode, dan teknik. Pendekatan objektif, mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Selain itu ada Wellek dan Warren, yaitu pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Dua pendekatan tadi, model Abram dan Wellek dan Warren, ada juga pendekatan biografi sastra, sosiologi sastra, antropologi sastra, psikologi sastra, dan histori sastra. Pendekatan ekspresif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada pengarang. Sebuah karya sastra dipandang sebagai hasil proses kreatif pengarang, ya. Pendekatan ini memandang bahwasanya karya sastra itu dari proses kreatif. Ya, bagaimana seorang pengarang itu menulis, prosesnya bagaimana, berpikir, itu proses pendekatan ekspresif. Yang ketiga ada pendekatan pragmatik. Pendekatan yang menitik beratkan pada pembaca, ya, menitik beratkan pada pembaca karya sastra. Nah, karya sastra ini dilihat sebagai hasil resepsi, ya, resepsi atau tanggapan pembaca. Ini pendekatan pragmatik. Sedangkan pada pendekatan mimetik yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada masyarakat sastra.
ya, menitik beratkan pada masyarakat sastra. Karena sastra dilihat sebagai produk kesemestaan yang berkaitan dengan latar belakang masyarakat. Misalkan gini, nanti berkaitan juga dengan beberapa teori ya, berdasarkan pendekatannya. Misalkan pada pendekatan objektif itu ada teori formalisme, strukturalisme, semiotika, naratologi, dekonstruksi, psikoanalisis, stilistika, dan teori nilai. Itu teori dari teori-teori yang berdasarkan pendekatan objektif. Selanjutnya ada teori-teori sastra berdasarkan pendekatan ekspresif. Ada teori biografi, ya. Ada teori ekspresivisme, ya. Yang ketiga ada teori romantisme. Yang keempat atau yang tadi yang ketiga ya, yang ketiga teori-teori berdasarkan pendekatan pragmatik. Itu ada teori resepsi, teori persepsi, dan teori intertekstual. Itu teori dari berdasarkan pendekatan pragmatik. Itu beberapa teori-teori ya berdasarkan pendekatannya. Dikerjakan atau diisi di Google Classroom ya. Baik, Pak. Pak. Asia. Sebelumnya terima kasih ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini atau pertemuan hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Alangkah lebih baik jika kegiatan ini kita mulai dengan doa. Silakan kepada Konting kemudian doa. Terima kasih. Duduk siap, Rob. Berdoa mulai. Selesai. Berikan materi. Saya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang stilistika. Coba Mbak Maha, apa yang Anda ketahui tentang teori stilistika? Stilistika merupakan ilmu tentang gaya bahasa atau style. Ya benar ya, bahwasanya stilistika itu merupakan ilmu tentang gaya bahasa atau style. Ya. Style di sini dapat diartikan sebagai cara yang khas yang dipergunakan oleh seseorang untuk mengutarakan atau mengungkapkan diri atau gaya pribadi. Ya. Bagaimana menurut Satoso? Lebih lanjut, menurut Turner, stilistika itu merupakan bagian dari linguistik yang memusatkan perhatiannya pada variasi penggunaan bahasa yang walaupun tidak secara eksklusif, terutama pemakaian bahasa dalam sastra. Ya. Karena bahasa sastra itu berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bidang kajian stilistika itu apa? Bidang kajian stilistika style. Style ya, atau yang berapa? Gaya. Apa yang dimaksud dengan style? Cara yang digunakan seorang pemarah untuk menyatakan diri berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam karya sastra.
coba dari Mas nomor sebelah sini. Sebutkan. Iya, majas. Yang Anda ketahui. Hiperbola. Berbola, enggak? Iya. Metabola. Iya. Itu ada beberapa majas. Sedangkan menurut Aminuddin ada beberapa bidang kajian stilistika. Yang pertama ada yang meliputi Kata-kata. kata-kata, tanda baca, gambar, Serta bentuk tanda lain. serta bentuk tanda lain Yang dapat diartikan sebagai kata-kata. yang dapat dianalogikan dengan kata-kata. Ya. Lebih lanjut, menurut Shipley dalam Ratna, stilistika itu dibedakan menjadi 7 jenis ya. Yang pertama ada berdasarkan pengarang, berdasarkan waktu, berdasarkan medium bahasa, berdasarkan subjek, berdasarkan lokasi, audiens, dan berdasarkan tujuan. Itu 7 jenis kajian stilistika menurut Shipley dalam Ratna ya. Makanya dalam karya sastra pendayagunaan majas itu ada setiap hari, baik novel, cerpen ataupun drama. Majas adalah bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Dan di mana majas itu dapat dimanfaatkan oleh pengarang untuk menjelaskan gagasan mereka. Sebagaimana pengarang-pengarang yang ada di Indonesia, menurut Rudiantoro menyatakan bahwa permajasan adalah teknik mengungkapkan bahasa pendaya bahasa yang maknanya tidak merujuk pada makna dia, bukan makna sesungguhnya ya, kan gitu. Dan ini bagaimana diperkuat oleh Waluyo, bahasanya apa? Majas dengan figuran bahasa, yaitu penyusunan bahasa yang bertingkat-tingkat atau berfiguran, sehingga memperoleh makna yang maknanya banyak. Dengan demikian, fungsi majas itu untuk menciptakan yang lebih kaya, lebih efektif dan sinergi dalam karya sastra. Makanya seringkali seorang pengarang itu selalu mendaya-gunakan majas dalam karyanya. Tujuannya banyak, agar memperoleh efek estetika ataupun kaya makna. Itu artinya apa? Bahwasanya seorang pengarang atau saya ini ingin menyatakan bahwa saya ini orang yang hidupnya susah sekali, kan gitu. Jadi pembaca itu akan beda untuk menafsirkan dan memperoleh lebih greget ketika pengarang menuliskan yang pertama. Majas ada 4 ya. Yang pertama majas perbandingan, yang kedua Sindiran, yang ketiga, yang keempat pertentangan. Bahwa majas perbandingan adalah majas yang dibentuk dengan membandingkan suatu hal dengan hal yang lain yang mempunyai ciri yang sama. Ya, misal majas personifikasi. Personifikasi ini merupakan bentuk majas yang memberi sifat-sifat benda mati dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kedua, ada namanya jenis majas metafora. Metafora merupakan majas perbandingan yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata
buatkan contohnya. Contohnya gaya bermain Messi seperti Maradona. Gaya Bermain Messi seperti bermain Maradona. Messi seperti Maradona. Indikator yang mengatakan yang menyatakan ini majas sendiri apa? Seperti, iya. Seperti ya, karena jelas definisi majas sembilan itu adalah majas perbandingan yang membandingkan secara langsung dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti bang, dalam konteks ini tadi contohnya Mbak Cindy itu menggunakan kata seperti ya. Silakan kerjakan analisis stilistika pada cerpen yang sudah saya berikan ya. Di analisis sekarang dan nanti tiap kelompok memaparkan ya. Baik, Pak. Lanjutkan. Silakan kepada kelompok pertama untuk memaparkan hasil analisis. Cerpen Wanita dalam Hujan Malam. Di sini ada majas personifikasi digunakan untuk memberikan kejelasan gambaran angan. Contoh kutipannya, setelah lama-kelamaan kesadarannya seperti menuntunnya ke telaga pembasuh yang seperti air menguatkan besi tempaan yang barusan berpijar. Kutipan di atas menggambarkan tentang angan-angan yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita, yang seakan-akan dirinya dapat dituntun oleh kesadarannya sendiri, yang membuatnya menjadi kuat dan tegar seperti sebuah besi tempaan yang baru berpijar dan masih kokoh. Kutipan tersebut termasuk majas personifikasi karena kesadaran dapat melakukan tindakan layaknya manusia yang dapat menuntun. Dalam kutipan tersebut, majas personifikasi digunakan untuk memberikan kejelasan gambaran akan tokoh. Setelah kalian mempresentasikan atau memaparkan hasil analisis dari masing-masing kelompok, sekarang kegiatan perkuliahan segera diakhiri. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, saya akhiri. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya pada mata kuliah Teori Sastra. Semoga dapat memberikan gambaran dari Tridharma Perguruan Tinggi dari aspek pengajaran yang saya lakukan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhadi Setiabudi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.